IKN terus mudah-mudahan nih bisa terlaksana, ibu kota mau dipindahin. Jadi sekarang menurut saya sih, menurut aneh nih, DKI Jakarta jadi tempat budaya. Walaupun orangnya udah heterogen, udah banyak berbagai suku bangsa di sini. Mudah-mudahan yang udah cinta Betawi, ya kudu terus dibantu dan dinikmati gitu Bang. Mungkin itu aja dikit aja. Terima kasih Bang Dina. Ini temen aneh nih dari kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya diambil aja dulu, gue belum selesai. Anak bareng kita. Bagus data ya. Terima kasih Pak Beril. Orang condet asli, Betawi asli. Dulu dia nanam salak nggak bawa buah. Ya, ya. Silakan Pak Riri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang terhormat, dan ada beberapa hal, karena waktu tidak banyak, saya ingin sharing beberapa hal. Pertama, apa persoalan-persoalan menjadi PR buat mungkin kesenian atau dalam skala lebih luas kebudayaan di Indonesia. Satu, pengelolaan kita itu terpisah-pisah oleh pemerintah. Itu satu. Mengapa? Di Badan Ekonomi Kreatif ada 17 pilar ekonomi kreatif Indonesia, di mana situ seni rupa masuk, musik masuk, tapi sastra tidak masuk. Jadi ada semacam sastra berada di bawah Badan Bahasa di Kemendikbudristek. Jadi ada pengelolaan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya adalah bagaimana terkait dengan pengakuan sebagai profesi. Kita sudah punya undang-undang olahraga nasional, dan profesi atlet itu di Indonesia diakui, dan dia punya tunjangan dari negara. Persoalannya, seniman punya nggak kita? Untuk itu, kita perlu undang-undang terkait dengan itu, supaya pemerintah punya dasar hukum mengeluarkan dari APBN, dan kita punya suatu namanya tunjangan untuk kesenian. Yang paling miris itu ya, dari semua cabang kesenian itu ya seni sastra. Itu paling miris itu. Karena kalau kita lihat, banyak yang berasal dari seni musik kayanya luar biasa. Banyak artis-artis yang luar biasa kayanya. Seni rupa banyak yang luar biasa kayanya. Tapi persoalannya seni sastra gimana gitu ya, itu menjadi problem. Mengapa? Karena sastra tidak termasuk dalam pilar ekonomi kreatif Indonesia. Artinya sastra dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. Nah itu persoalannya beda. Musik dianggap punya nilai ekonomis, yang lain juga dianggap punya, sastra nyata tidak. Jadi kita punya PR itu, artinya kita harus membentuk kekuatan dalam hal ini asosiasi profesi atau pressure group, supaya pemerintah punya perhatian. Tidak ada caranya dengan regulasi, dan kita berharap teman-teman seperti Mas Imam yang ada di Dewan Kesenian Jakarta itu yang akan memiliki inisiatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, silakan Pak. 3 menit lagi. Kalau bicara ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya lihat bahwa Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu sebenarnya adalah titik langkah lain ya di tengah sistem regulasi yang ada di dalam Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan gitu. Cuma memang hampir semua wilayah di Indonesia bahkan itu tidak pernah mau melihat turunan yang akan bisa dilakukan. Sampai misalnya pokok pikiran kebudayaan daerah yang jelas-jelas ada 10 objek pemajuan kebudayaan, mau jujur enggak? Jakarta harusnya punya ribuan maestro. Kalau masih atau mungkin di wilayah lain, misalnya di Palembang atau biasa saya selalu menyebut ya, jangan sampai hanya 100-200 atau mungkin sekitar komunitas itu merah, bahkan mungkin dicari terus siapa yang mempunyai akar tradisi. Karena sana saya lihat agen perubahan di kebudayaan itu sekarang dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah komunitas. Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan sebenarnya adalah suara yang regulasi lain yang bisa kita cari di perkuat di komunitas. Kenyataan membuktikan beberapa maestro itu saat ini tetap dekat dari komunitasnya dengan masyarakat.
Jadi agen-agen kebudayaan ini yang dilihat. Sementara di komunitas pun, kalau kita bicara tadi sistem dalam struktur, pertanyaan lagi di komunitas, apakah yang mendasari komunitas itu? Apakah ada gagasan atau konsep kebaruan, kebersamaan? Belum lagi membaca kultur tradisi, modern dan kontemporer saat ini. Apalagi dengan sekarang digital. Bagaimana membaca? Ya, saya sendiri ikut di komunitas tanpa nama memakai alih wahana karena tujuannya untuk mengantarkan generasi yang terbaru pun bisa mengetahui teks dengan berbagai cara, sehingga kemudian akhirnya mencintai buku pada akhirnya gitu. Jadi berbagai cara agen jaringan ini bagi saya itu bisa dilakukan oleh setiap kita, bahwa komunitas itu harus perkuat basis, perkuat kebudayaan juga, memahami akar, memahami wilayah lokal yang terserak di DKI, bahkan penyangga-penyangga yang di daerah DKI ini. Itu yang penting dilakukan. Selain memang di kebudayaan juga dimaknai seperti backup, bahwa kebudayaan bukan cuma ekonomi yang harus cepat didapat, bukan. Kebudayaan membangun lebih dalam relung kebudayaan di wilayah itu, bukan sekedar praktek-praktek untuk tujuan yang bisa didapat terlihat langsung sebagaimana ekonomi kreatif yang lain gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma melihat beberapa catatan. Kita ini, saya yakin sekali bahwa seniman di DKI Jakarta itu sangat kuat, berbasis yang bisa diandalkan. Catatan saya, pada tahun 1996, kami yang memang masuk komunitas sastra Indonesia itu pernah mengadakan penelitian bekerja sama dengan Kompas. Ternyata komunitas yang ada di Jabodetabek pada waktu tahun 1996 itu ada sekitar 176 atau 186. Itu pun secara legal formal tidak jelas. Pindah ketika bulan lalu Dewan Kesenian Jakarta mengadakan forum di Gedung Wahyu Siombing, kebetulan di situ pembicaranya sekretaris Dewan ya, disampaikan bahwa komunitas yang melalui by name by address itu sekitar 1112. Itu pun komunitasnya itu pasti campur-campur. Nah, pemetaan-pemetaan semacam ini perlu kita pegang teguh. Terus yang ketiga, terus terang Imam Hadi Purnomo itu dulu semakan seperjuangan dengan saya karena kita sama-sama satu atap. Saya ketika berbincang dengan Kepala Diskusif DKI Jakarta minggu lalu, ada Nuyang juga, disampaikan bahwa kita ini memerlukan kantong-kantong budaya, bukan saja sekedar di provinsi, wali kota, kecamatan, bahkan tingkat kelurahan. Nah, penyangga-penyangga ini yang kedepannya nanti bisa akses menjaga peradaban DKI Jakarta. Ya insya Allah sih DKI Jakarta tetap aman, saya yakin, biarpun pindah, karena sajak-sajak saya juga numpuk itu banyak tentang DKI pindah ke sana tapi nggak ada artinya. Nah terus dari pemetaan-pemetaan ini saya kira tugas Dewan Kesenian Jakarta ini sangat penting. Dalam arti saya pernah baca melalui link di antara Dewan Kesenian Jakarta dengan Badan Bahasa itu ada kerjasama. Linknya itu apakah bisa mengakses teman-teman kita, baik yang person atau komunitas, itu saya rasa belum. Karena apa? Link-link itu kan kita ini taruhlah seperti kita ini sudah agak burem. Untuk genjet aja pegang agak susah gitu, apalagi untuk ngetik-ngetik gitu. Nah semacam itu harus dicarikan solusi. Maksud saya, kesimpulannya, kita itu harus menjaga tonggak-tonggak yang ada melalui mapping ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.